Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news cryptocurrency ya, terutama news induk Bitcoin dan sentimen-sentimen market global cuy. Nah, di video Didi sebelumnya teman ya, Didi itu sudah membahas mengenai sentimen market global ya, mengenai Bitcoin teman-teman. Tepatnya kemarin tuh Didi sudah membahas mengenai krisis di Eropa teman ya, yang menyebabkan harga market cryptocurrency juga bergejolak. Nah, kali ini teman ya, harga cryptocurrency itu bener-beneran down teman. Nah, apa sih penyebabnya? Nanti bakal dibahas semua di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita pantau-pantau dulu nih mengenai market cryptocurrency. Oke, dimana di sini terlihat banget teman ya, Bitcoin itu mengalami bearish yang cukup signifikan ya. Kalau di video-video Didi sebelumnya ya, Bitcoin itu sempat menyentuh level 22, terjun ke 20 dan saat ini ke level 19,7 ribu US dollar, yang artinya semakin menurun. Nah, ini ada apa cuy? Ya pastinya dong ada penyebabnya cuy. Nah, dan di sini terlihat teman ya, Bitcoin itu mengalami penurunan 2,31% dalam kurun waktu 24 jam ya. Dan kalau kita lihat untuk marketnya ya teman ya, karena memang induk kripto saat ini mengalami penurunan teman ya. Rata-rata ya untuk market altcoin mengalami penurunan semua teman ya. Jadi rata-rata tuh merah meruna lah teman. Nah, kira-kira nih ada sentimen apa sih yang menyebabkan Bitcoin tuh bisa sampai longsor lagi seperti ini? Yuk langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com, dimana kripto saham PM turun lebih rendah. Semua mata tertuju pada kenaikan suku bunga The Fed teman ya. Dan berikutnya HIP penggabungan Ethereum bergejolak teman ya. Ya memang pada tanggal 15 kemarin teman ya, itu adalah penggabungan Ethereum The Merge teman ya. Oke. Dan kemarin sebelum penggabungan tuh memang sempat HIP ya untuk koin Ethereum teman. Kali ini kenapa harga Bitcoin tuh bisa longsor dan bearish bang? Ya karena ini teman ya, semua investor saat ini tertuju pada kenaikan suku bunga The Fed ya. Yang artinya apa? The Fed itu akan menaikkan suku bunganya lagi. Dan ini sebenarnya sih sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya yang membahas Bitcoin juga teman ya, mengenai isu dan sentimen market global ya mengenai Bitcoin ini teman. Jika kalian belum tonton videonya, kalian bisa tonton di video Didi sebelumnya yang membahas mengenai Bitcoin teman ya, dan krisis global lah kemarin. Oke, jadi teman ya, pada bulan-bulan lalu kalau nggak salah itu bulan Juli ya teman ya, Amerika ini sudah menaikkan suku bunganya ya sebesar 75 basis point teman. Nah, hal tersebut teman ya menyebabkan indeks harga konsumen atau CPI itu naik hingga 8,5% ya. Dan sebelum data CPI itu diluncurkan ya atau dipublikasikan teman ya, itu sempat harga BTC itu sempat down ya, takutnya harga CPI-nya itu turun gitu teman. Nah, ternyata naik. Nah, ini menyebabkan hal positif yang akhirnya ya bulan kemarin tuh sempat harga Bitcoin tuh naik lagi, bahkan sampai menyentuh level 25.000 US dollar teman. Oke, masuk ke bulan Agustus teman ya, indeks harga konsumen atau CPI teman ya, itu tuh turun menjadi 8%, yang tadinya 8,5% menjadi 8% cuy. Oke. Nah, ini nih menurut Didi salah satu yang menyebabkan teman ya Amerika itu akan menaikkan suku bunganya lagi. Terlebih teman ya, setelah di bulan-bulan kemarin Amerika itu menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point ya. Itu dampak positifnya itu cukup bagus untuk perekonomian Amerika teman. Nah, semenjak dinaikkan suku bunga tersebut teman ya, pertumbuhan tenaga kerja itu cukup sehat ya di Amerika teman ya, dan lowongan kerja itu meningkat teman ya. Artinya kenaikan suku bunga 75 basis point itu cukup berefek baik ya atau good untuk ekonomi Amerika ya, karena Amerika saat ini tuh sedang dibayang-bayangi oleh resesi ya, karena saat ini sedang mengalami inflasi yang besar, makanya suku bunganya dinaikkan lagi untuk mengcover inflasi tersebut ya, agar tidak sampai mengarah ke resesi teman-teman. Karena dampak positif yang sudah dinaikkan pemerintah Amerika ya mengenai suku bunga kemarin teman-teman ya. Nah, hal ini nih yang membuat Amerika saat ini tuh akan menaikkan suku bunganya lagi ya, karena mereka itu juga melihat CPI ya atau indeks harga konsumen itu dari 8,5% turun menjadi 8% ya. Ya ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri ya, meskipun kalau kita lihat overallnya ya itu
CPI-nya itu naik cuy. Nah, karena info tersebut teman ya, market cap dari cryptocurrency yang tadinya itu menyentuh 1 triliun US dollar ya, bahkan lebih ya, 1,16 triliun US dollar pada 14 Desember nih teman ya, baru kemarin ya. Nah, saat ini untuk market cap cryptocurrency itu turun 3% ya, menjadi 965 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat di coin market cap teman ya, untuk market cap crypto itu saat ini nih 959, jadi turun lagi teman ya. Oke, menjadi 959 miliar US dollar ya teman ya, karena memang harga Bitcoin turun drastis nih dari 22 ke 19. Nah, ini tentunya sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Kemarin tuh sempat dibaca di komentar ya, Bang, kenapa sih harga koin ini tuh turun nih padahal projectnya bagus. Jadi intinya sebagus apapun projectnya koin atau token cryptocurrency teman ya, mereka itu tetap beracuan pada sentimen pasar cuy. Jadi kalau misalkan sentimennya buruk ya wassalam teman ya, pasti market crypto itu akan mengalami bearish teman. Kenapa Bitcoin harganya saat ini tuh turun ya, karena memang The Fed ini akan menaikkan suku bunganya lagi cuy. Nah, hal ini juga menyebabkan para investor tuh was-was teman, apakah kenaikan suku bunganya itu akan besar atau kecil cuy. Jadi bisa dibilang ya, kenaikan suku bunga ini dampak positif untuk perekonomian di Amerika, namun belum tentu positif untuk perekonomian global. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi teman ya, kenaikan suku bunga ini menjadi pantauan buat banyak investor di dunia ya. Sebenarnya nggak hanya pasar kripto teman. Di sini dituliskan logam mulia, real instant itu juga turun jauh teman. Jadi bisa dibilang sama seperti kripto teman ya. Jadi marketnya itu turun ya, karena isu suku bunga akan dinaikkan ini cuy. Nah, di sini menurut data yang dikutip oleh bitcoin.com teman-teman ya, kalau kita lihat harga Bitcoin ya, dari 22 ke 20.000 dan saat ini ke 19.000. Ethereum juga mengalami kemerosotan teman-teman ya, dan saat ini berada di rate 1.495 US dollar per koin teman-teman ya. Dan gak hanya itu teman ya, logam mulia saja teman ya, atau emas itu turun 1,70% ya teman. Dan terakhir itu perak turun hingga 2% terhadap dolar AS cuy ya. Jadi memang kenaikan suku bunga ini membuat ekonomi AS itu semakin positif, namun berdampak buruk untuk komoditas teman-teman ya, atau seperti BTC, emas dan perak teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan katanya investor khawatir tentang kenaikan suku bunga Federal Reserve AS ya yang akan datang menyusul Biro Statistik Tenaga Kerja AS menerbitkan laporan indeks harga konsumen atau CPI Agustus katanya teman-teman. Nah, oke, jadi intinya di sini investor tuh juga ketar-ketir teman-teman ya mengenai kenaikan suku bunga yang akan dilakukan Federal Reserve AS ini teman. Nah, kapan Bang suku bunga ini akan dinaikkan teman-teman ya? Di sini teman ya, Komite Pasar Terbuka Federal atau FOX teman-teman ya diperkirakan akan bersidang nih, akan melakukan sidang pada tanggal 20 sampai 21 September 2022 ini teman ya. Ya mungkin nanti sehabis sidang ini mungkin akan diumumkan keputusan akhir ya untuk kenaikan suku bunganya itu jadi berapa gitu. Oke, jadi di sini data dari CME Group menunjukkan teman ya, bahwa sekitar 80% investor ya katanya itu memperkirakan The Fed itu akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada minggu depan ya. Jadi banyak investor tuh yang memperkirakan ya, ini menurut survei dari CME Group nih, bahwa The Fed itu akan menaikkan suku bunganya itu sebesar 75 basis poin lagi. Namun dalam tanda kutip ini masih perkiraan banyak investor teman ya. Kita nggak tahu untuk tepat kenaikan suku bunganya nanti di minggu depan ini nih ya, tanggal 20 hingga 21 September setelah sidang ini akan naik berapa untuk suku bunganya ya. Yang pasti banyak investor yang memperkirakan kenaikan suku bunga itu akan terjadi di rate 75 basis point lagi cuy. Nah, jadi kenapa alasannya banyak investor itu memperkirakan ya bahwa The Fed itu nantinya akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point lagi ya. Jadi mungkin banyak investor ini melihat dari histori sebelumnya ya. Di bulan-bulan kemarin, bulan Juli ya, Amerika itu menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point teman-teman, yang menyebabkan indeks harga konsumen atau CPI itu naik hingga 8,5% cuy. Karena kenaikan suku bunga 75 basis point di bulan-bulan kemarin teman, ini cukup berdampak positif banget untuk ekonomi di Amerika teman ya. Saat ini kita tahu Amerika sedang mengalami inflasi yang cukup besar teman ya, yang akan dibayang-bayangi mengarah ke resesi ya. Nah, karena kenaikan suku bunga tersebut teman ya, pengangguran di Amerika itu turun hingga
5.000 pengangguran teman-teman ya, yang saat ini menjadi sekitar 213.000 teman-teman ya per minggu ini. Nggak hanya itu teman-teman ya, dampak positif kenaikan suku bunga di Amerika itu teman-teman ya menunjukkan pertumbuhan tenaga kerjanya itu sehat katanya teman, dan meningkatkan banyak lowongan pekerjaan teman, dan pengeluaran fiskal itu sangat kuat ya. Nah, jadi mungkin itu alasannya teman ya, kenapa The Fed ini akan menaikkan suku bunganya lagi ya. Karena dengan menaikkan suku bunga, mereka itu dapat mengcover inflasi dan bisa menstabilkan ekonomi di Amerika ya. Makanya di sini banyak investor, sekitar 80% ya dari survei yang dilakukan CME Group menunjukkan bahwa investor itu memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point lagi minggu depan ini cuy. Jadi mungkin itu teman ya alasan kenapa market crypto itu saat ini mengalami bearish atau penurunan ya, karena memang menunggu keputusan atau menunggu hasil sidang yang Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC ini teman ya. Oke, dan di video di sebelumnya teman ya sudah di-update mengenai sentimen-sentimen market global ya, seperti kenaikan suku bunga dan banyak prediksi dan analisa para pakar dan CEO market besar di Amerika teman, bahwa katanya Amerika itu akan menghadapi resesi yang lebih parah daripada tahun 2008 teman. Oke, dan itu sudah dibahas di video di sebelumnya cuy. Makanya itu juga salah satu alasan kuat ya kenapa pemerintah Amerika ini akan menaikkan suku bunganya lagi teman. Nah, karena memang The Fed ini akan menaikkan suku bunga lagi teman, di sini jelaskan dapat dengan mudah dikatakan ya, katanya bahwa pasar kripto, ekuitas dan logam mulia itu tidak akan bereaksi dengan baik terhadap kenaikan Fed minggu depan ini cuy ya. Karena melihat dari historinya temen ya, kenaikan suku bunga FOMC ini temen ya beberapa bulan terakhir ya memberikan lebih banyak tekanan pada berbagai pasar temen ya. Jadi banyak market kripto, ekuitas dan logam mulia itu tidak bereaksi baik lah intinya ya, karena kenaikan suku bunga ini cuy. Jadi inilah alasan kuat ya kenapa market cryptocurrency saat ini tuh mengalami penurunan cuy, tepatnya induk kripto yaitu Bitcoin teman. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Apakah nantinya pemerintah Amerika itu akan menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point ya seperti yang dinaikkan di sebelumnya teman? Dan mungkinkah market crypto ini akan bereaksi buruk terhadap kenaikan suku bunga ini teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.